hari sekali, industri rumahan manisan pala di Kampung Mapeng berproduksi. Di saat itu pula mereka mempekerjakan masyarakat sekitar untuk membantu. Terutama untuk pekerjaan mengupas sekaligus membentuk buah pala menjadi berpola kembang atau dikenal dengan istilah dikembang. Inilah yang coba dimanfaatkan Hena, istri Aceh, untuk menambah pendapatan keluarganya. Hena sadar bila hanya mengandalkan dari hasil jeripayah asongan suaminya, tak akan cukup untuk keperluan mereka sehari-hari. Iya, kali dia posnya. Karenanya 2 hari sekali, ia menerima pala-pala dari pengepul untuk diolah lebih lanjut. Atas jasa ini, pihak pengepul memberi upah sekitar Rp30 per buah pala yang dikupas dan dibentuk kembang. Semakin cepat pekerjaan ini mereka selesaikan, semakin cepat pula mereka menjemput rezeki. Jari jemari Siti pun tak kalah cekatan dengan sang ibu. Tangannya begitu lihai, menggunakan pisau tajam untuk memisahkan kulit pala dari dagingnya. Buah pala yang sudah terkupas kemudian diiris bagian per bagian tanpa terputus dan membentuk rotasi melingkar. Irisan kelopak tipis ini menjadi pola bunga mawar yang menarik. Setelah pola dibentuk, baru kemudian biji buah pala dikeluarkan dari kuncupnya. Biji-biji pala ini tidak dibuang, tapi dikumpulkan untuk dikirim ke pengepul kembali. Tak dibutuhkan keterampilan khusus untuk membuat pola kembang pada buah pala ini. Dan remaja yang masih duduk di kelas 10 SMK ini pun mempelajarinya sendiri karena kerap melihat sang ibu. Dalam sehari, Hena dan Siti bisa mengupas dan membentuk kembang sekitar 300 buah pala. Jadi dalam 2 hari mereka bisa menghasilkan lebih kurang 600 buah pala dan menghasilkan Rp18.000. Pekerjaan ibu ngupas pala per harinya 300 biji, satu bijinya Rp30. Sebelum dikembang, dikupas dulu, langsung dikembang, diolah bijinya. Assalamualaikum. Salam. Karatin Pak. Favoritan Di tengah peliknya kehidupan yang tengah dihadapi, Ase dan Hena tetap bersyukur masih memiliki rumah sebagai tempat berlindung keluarganya, walaupun dengan kondisi yang seadanya. Kala hujan besar, atap yang berlapiskan terpal tak kuasa menahan rembesan air menggenangi rumah. Tak ada pula alas lantai yang memadai. Hanya tikar sederhana yang lusuh ini sebagai pelindung kaki mereka dari dinginnya lantai semen. Bilik bambu berlubang berdiri tegak sebagai pengganti dinding batako yang tak penuh. Menjadi pembatas rumah yang juga tak kuasa menahan dinginnya angin saat malam tiba. Namun setidaknya ada aliran listrik yang selalu menerangi di kala malam.
Setiap ba'da maghrib, Siti selalu mengaji di musola dekat rumahnya. Bagi Aceh dan Hena, menanamkan ilmu agama dan pendidikan sejak dini sangatlah penting. Besar harapan mereka agar anak keduanya ini menjadi anak yang soleh dan sukses dunia akhirat. Doa saya mudah-mudahan anak saya tercapai cita-citanya. Dia pengen jadi guru, katanya pengen sukses. Mudah-mudahan anak saya soleh soleha semuanya. Mudah-mudahan ada yang milik, ada rezeki untuk memuliakan anak saya. Yang penting anak saya bisa sukses, nggak kayak saya harus kuli, capek, kasihan. Siti, anak kedua Aceh ini sangat menyukai mata pelajaran agama dan akuntansi. Sejak duduk di bangku SLTP, ia selalu berprestasi dan menjadi juara. Hingga duduk di bangku SMK sekarang pun, Siti bertahan sebagai juara umum di sekolahnya. Neng gara boba teh suwi. Mama kuda pies kedik deui nyeratna anjing bukuna bade dipasihkeun. Tak ada biaya untuk memperoleh fasilitas lebih baik, membuat Siti memang harus belajar lebih giat dari teman-teman lainnya. Tak jarang, Siti menyiasati dengan menyalin ulang buku pelajaran yang ia tidak punya. Terus neng, belajarna gara boba mana? Ya, remaja usia 15 tahun ini sadar betul kondisi keluarganya. Namun tekadnya untuk mengejar cita-cita menjadi cambuk baginya untuk lebih dan lebih giat lagi belajar dan berusaha. Dengan saya mendapat juara umum di sekolah, saya ingin terus mempertahankannya, yaitu dengan cara belajar lebih sungguh-sungguh lagi dan berdoa kepada Allah semoga saya bisa terus mempertahankan dengan tujuan saya ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin mengangkat harkat derajat kedua orang tua, dan harapan saya ingin melanjutkan kuliah ke universitas negeri. Pak, kumaha atuh terus ditaroskeun ku si Uwa teh? Kumaha atunya? Iraha naroskeun tadi. Tadi. Apapun akan dilakukan Aceh dan Hena istrinya demi pendidikan anak-anaknya. Meski untuk mencapainya, mereka harus gali lubang tutup lubang dan bekerja membanting tulang. Mereka yakin, hanya pendidikanlah yang menjadi jalan keluar mereka dari himpitan kemiskinan. Rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan mereka dalam suka duka. Semoga hari esok akan menjadi lebih indah. 2 hari sekali, industri rumahan manisan pala di Kampung Mapeng berproduksi. Di saat itu pula mereka mempekerjakan masyarakat sekitar untuk membantu. Terutama untuk pekerjaan mengupas sekaligus membentuk buah pala menjadi berpola kembang atau dikenal dengan istilah dikembang. Inilah yang coba dimanfaatkan Hena, istri Aceh, untuk menambah pendapatan keluarganya. Hena sadar, bila hanya mengandalkan dari hasil jeripayah asongan suaminya, tak akan cukup untuk keperluan mereka sehari-hari. Iya kali dia Karenanya 2 hari sekali, ia menerima pala-pala dari pengepul untuk diolah lebih lanjut. Atas jasa ini, pihak pengepul memberi upah sekitar Rp30 per buah pala yang dikupas dan dibentuk kembang. Tanpa membuang waktu, dibantu Siti sang putri keduanya, Hena segera bekerja, memilah dan mengupas satu persatu buah pala yang dipercayakan kepada mereka.
Baginya semakin cepat pekerjaan ini mereka selesaikan, semakin cepat pula mereka menjemput rezeki. Jari jemari Siti pun tak kalah cekatan dengan sang ibu. Tangannya begitu lihai, menggunakan pisau tajam untuk memisahkan kulit pala dari dagingnya. Buah pala yang sudah terkupas kemudian diiris bagian per bagian tanpa terputus dan membentuk rotasi melingkar. Irisan kelopak tipis ini menjadi pola bunga mawar yang menarik. Setelah pola dibentuk, baru kemudian biji buah pala dikeluarkan dari kuncupnya. Biji-biji pala ini tidak dibuang, tapi dikumpulkan untuk dikirim ke pengepul kembali. Tak dibutuhkan keterampilan khusus untuk membuat pola kembang pada buah pala ini. Dan remaja yang masih duduk di kelas 10 SMK ini pun mempelajarinya sendiri karena kerap melihat sang ibu. Dalam sehari, Hena dan Siti bisa mengupas dan membentuk kembang sekitar 300 buah pala. Jadi dalam 2 hari mereka bisa menghasilkan lebih kurang 600 buah pala dan menghasilkan Rp18.000. Pekerjaan ibu ngupas pala per harinya 300 biji, satu bijinya Rp30. Sebelum dikembang, dikupas dulu, langsung dikembang, diala bijinya. Assalamualaikum. Salam. Kartun Pak. Favoritan ada apa? Di tengah peliknya kehidupan yang tengah dihadapi, Ase dan Hena tetap bersyukur masih memiliki rumah sebagai tempat berlindung keluarganya, walaupun dengan kondisi yang seadanya. Kala hujan besar, atap yang berlapiskan terpal tak kuasa menahan